Jelas, itu antara Arab dengan Serambi Mekah, yaitu sungguh agamanya sungguh sangat kuat, sangat erat, lebih kurang begitu. Tidak tahu kita yang mana yang memilih. Ya. Begitu sampai Allah memberi tanda alat tukarnya sama. Di sana emas, di sini juga emas. Begitu lambang kerajaan Islam Samudra Pasai kan? Islam mulia, alat tukarnya juga mulia. Tidak ada yang tidak mulia. Kita sekarang kan Kertas biasa. mulia. Dulu yang ada emas ya, cuma dua. Yang pertama tempat terjadi Islam pertama, Arab Saudi dinar, kan semua orang tahu. Di sana dinar, ya emas. Yang kedua di Samudra Pasai juga emas, dirham. Bagaimana yaitu kejayaan Islam antara Arab Saudi dengan Samudra Pasai, coba pertimbangkan. Sebagaimana kakek dan ayahnya pesyiar, maka diamanahlah oleh kakek dan ayahnya untuk melanjutkan, yaitu perjuangan ayah dan kakeknya begitu, untuk mensiarkan Islam. Karena ilmu sudah memiliki ilmu agama yang benar-benar memiliki ilmu agama yang benar, yang diajar oleh kakek dan ayahnya. Dan terus beliau mencari jalan untuk bisa menjalankan amanah-amanah kakek dan ayahnya, maka beliau mengetahui yang bawah di sekitar ini, di sekitar pulau kita ini, di daerah pesisir kita ini adalah sangat banyak yaitu penduduk-penduduk yang sudah bermukim di sini, yaitu dekat pesisir ini, yang datang dari berbagai negeri atau dari berbagai daerah. Ada juga yang Islam, banyak Islam waktu itu. Dan banyak juga yang di luar Islam, Hindu-Hindu. Karena orang yang datang tadi dari berbagai daerah. Maka diketahui oleh beliau di sini sudah banyak penduduk bermukim di sini, maka itulah beliau dengan sebab demikianlah beliau turun kemari untuk merapat dengan para mereka semua. Yang tujuan tadi adalah ingin mengajak ke Islam untuk mensiarkan Islam begitu. Jadi setelah beliau berjumpa dengan para penduduk yang ada di sini, yang bermukim di sini di dekat pesisir kita ini, maka beliau terus melanjutkan, yaitu cara-caranya beliau yang sungguh sangat bijaksana, sesuai dengan kealimannya beliau, sesuai dengan akhlakul karimahnya beliau. Cara menjalankan yaitu dengan cara berdakwah. Ya, yang pertama sekali dengan ilmu pengetahuan agama, juga dengan akhlakul karimah yang mulia, juga dengan cara berdakwah. Karena siapa saja yang menjalankan ke siapa saja misalnya, itu dengan ilmu agama, juga dengan berakhlakul karimah, saya rasa tidak ada orang yang keras hati, kamu gitu. Tidak ada orang yang jahat, tidak ada orang yang tidak patuh, kan? Karena menunjukkan beliau ini menjalankan keridhaan Allah, jalan Allah dan jalan Rasulullah, seperti contoh Rasul kita di Arab. Lebih hebat Sayyidina Umar, akan tetapi dengan akhlak Rasulullah, ya ikutlah Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Kalau Sayyidina Umar itu sudah ikut, kan kepala itu, bos itu dia, kan? Bos sudah ikut kepada Rasulullah, kalau ekor bagaimana lagi? Jelas ikut semua. Begitulah agaknya lebih kurang dalam pertimbangan kita menjalankan, yaitu untuk mencari kawan, ya, bukan mencari lawan, mencari kawan. Apalagi tujuan beliau ini tujuan besar untuk mendirikan satu kerajaan yang ada di Samudra Pasai, tujuan untuk mengembangkan Islam yang luas, ya, yang kuat, yang makmur. Maka caranya beliau adalah antara lain salah satu, yang pertama ilmu pengetahuan agama yang tinggi, yang kedua berakhlakul karimah yang mulia, yang ketiga dengan jalan berdakwah, artinya selalu menasihatkan orang lain begitu. Jadi dengan cara-caranya beliau, sungguhnya orang-orang tersebut menjadi senang hati kepada beliau dan sayang kepada beliau, kasih sayang kepada beliau, cinta kepada beliau. Maka pada waktu itulah oleh Sultan Malik As-Saleh baru bisa menjadi satu kerajaan, karena sudah banyak para pengikut beliau. Nah, ini hari ini kita bisa mengambil satu iktibar, contoh teladan. Walaupun kita hebat sebagaimanapun, harus kita jalankan, kita kedepankan, yaitu ilmu pengetahuan agama dan akhlakul karimah. Baru orang bisa percaya kepada kita, patuh kepada kita, taat kepada kita, dan sayang kepada kita. Kalau orang sudah ikut kita kan mudah saja. Maka waktu itu beliau dengan sebab demikianlah kenapa dalam sejarah kerajaan Islam Samudra Pasai dengan mudahnya maju dan berkembang dan megah. Itulah antara salah satu sifatnya para sultan, sungguh sangat bijaksana, mempunyai ilmu pengetahuan agama yang tinggi dan berakhlakul karimah yang mulia. Maka
siapa saja yang mendengar tutur katanya beliau sungguh memang terkenang, dikenang-kenang dan diingat-ingat. Maka pada waktu itu Islam ikut beliau, itu yang Hindu juga ikut beliau. Pada zaman tersebut 1270, pada waktu itulah pertama beliau mendirikan kerajaan Islam Samudra Pasai. Yang nama hari buka karena kegagalan. Kami main hati nak. Ya kan? Jadi terus menerus oleh beliau ini menjalankan Islam dengan cara kebijaksanaannya beliau. Jadi lama kelamaan sehingga kerajaan Islam Samudra Pasai semakin maju, semakin bertambah meluas wilayahnya dan semakin bertambah berkembang dan semakin bertambah makmur. Maka dikenang oleh dunia luar dan senusantara kerajaan Islam Samudra Pasai. Ini terbukti ya, Nusantara terbukti karena di Malaka sana sebelum Malaysia dulu. Tapi cicit daripada beliau, cicit lagi, bawah lagi. Yang bernama Sultan Al-Mansur, anak daripada Sultan Zainal Abidin Rauf Abdar, yang gelaran beliau adalah Malik Al-Zahir. Nama beliau Sultan Zainal Abidin Rauf Abdar yang sanggup menaklukkan gelombang, hebat sekali. Cicit beliau. Ya. Jadi beliau mempunyai keturunan yang bernama, yang pertama itu Sultan Al-Mansur, yang kedua Sultan Mahmud. Itu Sultan Al-Mansur yang duduk Malaka, yang pertama yang menduduk kerajaan Malaka. Baru Malaysia baru Malaka, arti Malaka mulakat. Mulakat itu artinya kalau bahasa Arab perjumpaan. Apa itu perjumpaan? Perjumpaan antara keturunan-keturunan pempensiar Islam, baik yang dari Arab dari Timur Tengah, baik dari India, baik dari Samudra Pasai. Ternyata perjumpaan di sana antara perahu-perahu layar dari timur dan barat. Maka disitulah dikatakan mulakat, artinya perjumpaan. Dikirimlah amanah ke Samudra Pasai. Maka disuruhlah oleh Sultan Zainal Abidin menduduk, yaitu beliau menjadi Sultan Malaka. Jadi sampai sekarang berubah menjadi Malaka. Dulu Malaka. Sekarang kalau sekarang sudah ada Malaysia kan begitu. Akan tetapi yang tertua itu Malaka itu sejarah Malaysia dan sejarah Melayu. Nah, jadi Malaka. Sultan pertama siapa? Sultan Al-Mansur. Dari keturunan dari Sultan Malik Al-Saleh, juga dari ke Pulau Jawa. Ini kita lancarkan karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, ya. Juga dari ke Pulau Jawa. Sayyidina Maulana Malik Ibrahim dari sini juga. Maulana Isa juga dari sini juga. Anak-anak beliau menjadi para wali-wali semua 5 orang dari Samudra Pasai wali semua. Cuma berapa orang saja yang di sana? Wali semua. Kan? Semuanya dari Aceh. Juga Patailah yang memberi nama kota Jakarta yang pertama. Itu yang bernama Patailah. Sunan Gunung Jati. Ya, yang memberi nama kota Jakarta yang pertama itu anak daripada Syed Syarif. Makamnya beliau di dekat jembatan Jati Gedong tadi, arah menuju ke Medan, masih di kaki jembatan sebelah kiri kalau kita dari arah barat. Itu bukti-buktinya. Itu tadi mengatakan yang bahwa Aceh itu adalah memiliki wewenangnya beliau adalah Nusantara. Itu makanya ini kita lancarkan ya. Jadi pada akhirnya beliau pada akhir tahun 1297 wafatnya beliau di dalam bulan Ramadan, ya. Jadi 1270 sehingga 1297 beliau wafat meninggal dunia di dalam bulan Ramadan 15 Ramadan. Artinya beliau memegang tata kerajaan Samudra Pasai 27 tahun. Langsung kerajaannya diamanahkan kepada anaknya beliau yang juga di sampingnya beliau yang bernama Muhammad. Setelah beliau menjadi pemimpin, maka berubah nama Muhammad Sultan Malik Al-Zahir ataupun Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Cuman pada zamannya beliau sudah mempunyai alat tukar Samudra Pasai. Alat tukar. Akan tetapi beliau ini setelah 71 tahun yaitu kerajaan yang didirikan oleh yang pertama sekali yaitu Ibnu Mahmud, maka barulah yaitu pada 1270 didirikan kembali oleh Sultan Malik Al-Saleh. Karena Sultan Malik Al-Saleh ini keturunan ayah dan kakeknya orang penyebar dan orang penyiar Islam. Ibnu Mahmud tersebut beliau wafat pada tahun 622 Hijriah, 1426 Masehi. Jadi beliau ini mendirikan kerajaan pada tahun 1270. Jauh lebih di bawah Ibnu Mahmud lagi, lebih kurang 70 tahun lebih.
di bawah beliau lagi. Cuman beliau itu bukan sultan, akan tapi pemimpin waktu itu. Dan juga ulama beliau. Nah juga orang yang disenang oleh hati orang banyak. Mampu qulub al-khalaik. Antara Samudra Pasai dengan Arab Saudi, bagaimana yaitu kemuliaannya, cara menjalankan yaitu Islam, sehingga mempunyai wewenang senusantara oleh Sultan Samudra Pasai. Yaitu karena beliau ini mengikut suri teladan Rasulullah. Bagaimana di Arab begitu megah, juga di Samudra Pasai begitu megah. Alat tukarnya di sana emas, di sini juga emas. Di sana Mekah, di sini Serambi Mekah. Di sana tempat lahir Nabi dan Rasul, di sini tempat lahir awliya Allah, wali-wali Allah dan ulama. Akan tetapi beliau ini setelah 71 tahun, yaitu kerajaan yang didirikan oleh yang pertama sekali yaitu Ibnu Mahmud, maka barulah yaitu pada 1270 didirikan kembali oleh Sultan Malik As-Saleh. Nah, karena Sultan Malik As-Saleh ini keturunan ayah dan kakeknya orang penyebar dan orang penyiar Islam. Jelas, itu antara Arab dengan Serambi Mekah, itu sungguh agamanya sungguh sangat kuat, sangat erat, lebih kurang begitu. Tidak tahu kita yang mana yang memilih. Nah, begitu sampai Allah memberi tanda alat tukarnya sama. Di sana emas, di sini juga emas. Begitulah kalau Allah memuliakan yaitu seorang hamba ataupun satu daerah di seluruh sudut menampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu lambang kemuliaan. Juga negeri kita ini negeri yang makmur ya. Sampai sekarang masih ada pengunjung dari luar negeri. Kalau bukan dengan kemegahannya beliau, siapa yang mau kunjung? Enggak ada. Ini berdasarkan karena sesuai dengan Allah yang mengatakan yang bahwa siapa saja yang menjalankan yaitu titah Allah dan Rasul, orang tersebut, daerah tersebut, Allah memuliakan orang tersebut dan wilayahnya tersebut. Baik kita di rumah misalnya, di rumah kita dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita dimuliakan. Begitu. Karena beliau ini wewenangnya pemimpin, beliau dimuliakan, wilayahnya beliau dan rakyatnya beliau dimuliakan. Sampai sekarang Inggris kemari, Thailand kemari, Brunei kemari, Qatar kemari, India kemari, seluruh dunia kemari. Orang kafir juga kemari. Kan kemegahan. Nah itu buktinya lah. Kita hari ini bisa mengambil iktibar dan contoh teladan adalah padanya akhlaknya beliau, pada caranya beliau. Karena beliau menjalankan sesuai amanah Allah dan Rasulullah, maka sebagaimana memuliakan di sana, di sini juga Allah memuliakan. Sebagaimana yaitu di sana mulia dikasih oleh Allah, di sini juga mulia dan dikasih oleh Allah. Jadi alhamdulillah hari ini dengan sejarah singkat, kalau memang ini kadang-kadang tadi di dalam pembicaraan saya ada kata-kata yang silap dan salah, ini saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena bukan dengan sengaja, karena tujuan saya adalah tujuan yang baik untuk kita bersama, kebaikan bersama. Akhir kalam, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk dalam acara waktu sholat. Tapi kalau memang ada yang ingin bertanya sedikit, satu dua ya, yang menyangkut dengan ada nggak yang bertanya tentang boleh silakan. Itu langsung sholat ya, sholat. Ada nggak yang bertanya? Nggak ada. Mungkin bisa sedikit Pak kisahkan tentang mengenai Raja Turki dengan Malik Saleh ketika menerima kita Khalifah membutuhkan waktu yang baik. Apa singkatnya Pak? Jadi oleh Turki Utsmaniyah ya, berdiri Turki Utsmaniyah 1299. Itu Turki Utsmaniyah pada zaman Sultan Muhammad Malik Al-Tahir. Memang seperti yang kita ceritakan tadi, Samudra Pasai sudah terkenal ke dunia-dunia luar. Jadi oleh para Turki Utsmaniyah diketahui ada satu daerah yang bernama daerah tersebut yaitu waktu itu belum namanya negeri Aceh ya, masih dijuluki dengan Pulau Ruja. Aceh itu masa Sultan Iskandar Muda ya, masih dijuluki dengan Pulau Ruja ataupun negeri di Barus Angin ya. Mereka datang ke sini karena kemegahan Islam Samudra Pasai sudah sedunia. Karena Turki itu orang yang kuat agama, pemimpin yang kuat agama, di mana saudaranya yang kuat agama yang tujuannya ingin mengunjung dan membantu. Nah, karena di sana kuat agama, di sini kuat agama, ingin mengunjung kemari dan membantu. Maka mereka bersama rombongan datang ke Samudra Pasai, tujuan ingin melihat bagaimana kuat agama di Samudra Pasai.
Maka berjumpalah dengan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir pada waktu itu. Dengan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir pada waktu itu. Sehingga membawa dari sana 3 buah cendera mata. Ya, karena Iwan tadi ingin membantu saudaranya. Orang dulu cinta kepada saudaranya, artinya yang mana yang kuat agama itu saudaranya. Maka datang kemari yaitu untuk membantu saudaranya yang ada di Samudra Pasai. Dibawalah yang pertama yaitu sebagai modal emas, karena belum tahu mereka yang bawa di sini bagaimana kemajuan dan makmurnya. Dan yang kedua sebagai Alkitab penuntun menuju jalan agama. Yang ketiga adalah sebagai lambang bendera. Kalau lambang bendera sampai sekarang masih ada. Masih ada. Iya ya. Bulan. Yang itu terbukti. Jadi ternyata setelah mereka tiba berjumpa dengan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, ternyata di Samudra Pasai terlihat alat tukarnya saja sudah emas. Maka tidak jadilah dibantu dengan modal tadi, karena di sini dulu negeri yang benar-benar kuat Islam, jadi emas-emas itu bangkit sendiri dia dengan rahmat Allah. Karena orang tidak mengajar emas, yang mengejarnya Allah. Jadi ekor-ekornya tetap ikut, karena kita cari kepala, ekor juga ikut. Kalau cari ekor, kepalanya ditinggalkan. Tak mau ikut. Cari kepala artinya kebenaran, ya, ekornya tetap ikut. Kemakmuran kebenaran artinya kemakmuran agama tetap ikut. Itu janji Allah. Ya, maka tidak jadi dibantu dengan emas, karena di Aceh memang seperti kemegahannya, maju dan makmur dan jadi apa ini bantu lagi? Ya, ya memang luar biasa, luar biasa. Kalau nggak ada emas, bagaimana mau dicetak itu emas? Ya. Kalau nggak makmur dengan emas, itu terbukti ya kan sampai sekarang masih ada. Juga ingin dibantu dengan Alkitab, ternyata ketiga-tiga itu tidak bisa dibantu, karena ternyata pemimpinnya saja orang yang soleh, yang taat takwa kepada Allah, perdana menterinya, pengarang kitab, ahli fikih, ahli tasawuf, ulama sufi, ulama tasawuf, ulama hakikat, ulama ma'rifah, itu luar biasa. Maka disebut negeri aulia. Cocok sekali, ya. Jadi akhir kata ya, diberikanlah yaitu selaku lambang saudaranya, yaitu apa? Bendera yang berlambang bulan sabit, bintang bulan warnanya merah. Cuman ditambahnya sedikit, yaitu pedangnya di bawah oleh Sultan Samudra Pasai. Jadi selaku memuliakan yaitu saudaranya, ditariklah dengan cara bergandengan dengan bendera Samudra Pasai yang berwarna hijau yang berlambang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah sultan-sultan kita sekarang memuliakan saudaranya, ditarik benderanya dengan cara bergandengan. Itu tanda artinya memuliakan saudara yang datang untuk menjenguk beliau, negeri di beliau begitu. Begitulah insyaallah alhamdulillah lebih dan kurang yang menyangkut dengan hal hubungan Sultan Samudra Pasai dengan Gunung Sibu. Ya, arti merah itu ya, orang yang berketurunan raja. Asal dipetik kata-kata merah itu murah. Orang raja itu seperti yang tertulis di batu nisan. Tertulis batu nisan, hamba ini salah satu sifat adalah pemurah. Nah, maka yang murah-murah ya, yang sultan-sultan itu tetap orangnya murah. Kalau nggak murah, nggak mungkin jadi sultan, jadi fitnah. Apa itu raja? Apa itu pemimpin? Kan begitu. Kedengkur kalau bahasa Melayu. Mana ada orang ikut? Ya, jelas. Kita pedih, biar pedih lah. Kita susah, ya biar susah lah. Tapi kalau murah, kalau raja murah, semuanya jadi patuh. Tidak sanggup beragama, jadi sanggup digunakan apa keperluan, beras satu muk misalnya diberikan apa keperluan, masalah keluarga dijelaskan, diterangkan sehingga bisa jadi yaitu bebas daripada kesulitan. Makmur. Kan? Nah, cuma yang lain Hana. Ini ada sakit seperti biasa. Karena umur beliau sudah lanjut dan juga sudah ada penggantinya. Terakhir. Beliau ini yaitu memang saya tidak jelaskan tadi karena membutuhkan waktu yang agak panjang lagi, agak lebih lama lagi. Beliau ini syahid di masa peperangan dengan Majapahit. Begini caranya, yang harus kita ceritakan supaya lebih jelas. Jangan dipikir nanti Islam ini lemah. Ya. Kalau nggak jelas kita ceritakan, lemah kan begitu? Apa itu Sultan Pasai? Dengan orang sihir pun bisa jadi meninggal. Orang yang pendek andina kan begitu, orang yang ilmu agamanya lemah. Ya, betul. Begini ceritanya. Ya. Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir
beliau ini sebagai pemimpin penerus daripada Sultan Malik Al-Saleh. Ya. Jadi karena kerajaan Samudra Pasai sudah maju dan megah oleh Majapahit, itu rasa iri hati. Nanti kalau istilah kita sekarang begini, ini kalau kita tidak bergerak nanti habis masuk ke dalam agama dia. Kan begitu lebih kurang. Maka mereka mau ingin menyerang Samudra Pasai, satu kerajaan tidak berani. Maka berkongsilah bersatu 3 kerajaan. Yang pertama Sriwijaya, yaitu Palembang. Yang kedua Pedil, yaitu Sigli, yang diketuai oleh Raja Nagor. Yang yang pertama sekali yaitu di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, itu yang bernama Kerajaan Majapahit, yang diketuai oleh panglima perang yang sangat hebat kalau menurut mereka. Ya, mereka itu panglima perang yang sangat hebat itu yang bernama panglima perang Gajah Mada. Kebal, tidak dimakan di senjata apapun. Akan tetapi dengan orang Samudra Pasai tidak kebal. Ya, ini yang perlu kita yang perlu kita ceritakan. Hilang kebalnya. Tidak ada kebal. Kalimah. Kan begini lagi itu penduduk Nusantara Asia Tenggara pada waktu itu. Itu panglima perang Gajah Mada. Tetapi datang ke Samudra Pasai, mungkin itu satu jalan sebab dia mau serang Samudra Pasai. Padahal mau titik akhir dia. Jangan lagi mengajak kepada kesalahan, kan begitu? Ya. Jadi diserang kemari. Jadi gaib seorang sultan yang ada di sini, Sultan Muhammad Malik Al-Tahir. Jadi ternyata mereka terlihat para panglima-panglima, para orang-orang Samudra Pasai sungguh sangat gagah, berani dan perkasa. Mereka takut, larilah ke arah menuju ke Medan. Mau lari ke kampung lagi, dikejar oleh orang Samudra Pasai sampai antara Langsa dan Kuala Simpang. Di sanalah jadi pertempuran balik lagi. Karena terdapat di sana, maka dipotong-potong, dicincang-cincang oleh orang Samudra Pasai. Dagingnya diberikan ke binatang-binatang yang buas seperti buaya-buaya pada waktu itu, supaya jangan dianggap nanti nyatu lagi balik dagingnya. Karena berita begitu, ya, diberikan yaitu binatang yang buas. Jadi karena diisyaratkan ibaratnya tanah, kalau tanah itu kalau terkuah, jadi nyatu lagi balik. Itu syaratnya mereka, syaratnya panglima perang itu, sihir itu. Tetapi dengan panglima perang, yaitu dengan rakyat Samudra Pasai, tidak ada nyatu lagi balik. Seperti begini, ya, kita memotong ibarat sesuatu benda, misalnya kita gulingkan, kita lempar ke sana satu, kita lempar ke sana satu, ada nyatu lagi balik, ada kan? Itu kan mudah saja. Kalau menurut agama kan mudah saja. Maka tidak nyatu lagi balik. Di sana tercipta lagi satu kecamatan yang bernama yaitu Majapahit, asal kata daripada panglima perang Majapahit, yaitu Gajah Mada. Itu asal kata ya. Pak, yang katanya Pak cuma kepala aja dibawa pulang ke Medan. Iya, betul. Dari sini. Kepalanya bawa pulang. Iya. Ini seperti beginilah contohnya. Mengenjek sedikit. Ini kepalanya bawa pulang ke Medan kamu. Iya, betul. Katanya orang kamu itu hebat. Bawa pulanglah ke sana. Betul. Kan begitu. Menghina. Kita hinalah mereka karena diserang kita. Iya, betul. Bukan orang Hindu. Orang Hindu kita tidak boleh menghina karena menyerang. Sudah menyerang tadi. Itu wajar, diwajibkan. Menghina, merendahkan, mengganggu. Ya, Mana lain anak? Oh, ini Pak dari Bapak. Jasa beliau untuk pribadi ataupun istimewa Aceh kalau begini. Ini menyangkut ya, kalau dulu masa zamannya beliau belum ada negeri kita juga, belum ada negeri kita Indonesia waktu dulu ya, seperti yang kita mengatakan tadi ya, karena melihat itu seorang yaitu pemimpin dari Turki Utsmani, yaitu memberikan lambang, karena Turki Utsmani kan sungguh sangat hebat. Kalau diberikan sebagaimana yaitu cenderamata dengan lambang-lambangnya, yang lain mungkin bisa jadi hilang. Akan tetapi kalau bendera itu tidak akan hilang. Itu lambang yang sangat kuat. Itu antara negeri Turki yang sangat hebat, itu sehingga bersaudara dengan Samudra Pasai dengan lambang yaitu bendera. Itulah lambang bukti. Selain daripada ada lagi juga dari Muhammad Cinghu, yaitu Cakradunya. Cakradunya itu adalah juga, ya kan? Tapi sudah masa zaman seterusnya beliau.